namanya Om? Desktop ArcGIS ya Om ya? Ya, ArcGIS Dashboard. Ya sorry, ArcGIS Dashboard. Silakan Om, waktu dan panggungnya dipakai. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama saya sangat terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pertama-tama yang saya hormati Prof. Hikmat, yang saya hormati juga guru utama Bang Sul, saya hormati juga guru BK Om Bahrun dan Om Anton dan kawan-kawan semua yang dalam grup ini. Dari sini saya akan sedikit sharing knowledge terkait fungsi dari ArcGIS Dashboard. Jadi sekarang kita di situasi pandemi, jadi pasti banyak Om lihat-lihat di website, atau mungkin di website atau media sosial, mungkin terkait bagaimana cara membuat visual dari contoh COVID misalnya di kota, kabupaten, atau di provinsi atau di Indonesia. Jadi di sini saya perkenalkan dulu ArcGIS Dashboard ini. Untuk menggunakannya itu ada dua jenis. Ada yang ArcGIS yang online yang biasa, yang untuk publik. Misalnya publik itu kita ingin mengikuti massive open online course. Jadi pelatihan yang gratis yang diselenggarakan oleh Esri. Nah, kemudian untuk yang versi lisensi, yang enterprise, itu biayanya 1 tahun, kalau nggak salah 600.000, itu sudah dengan lisensi ArcGIS Pro-nya. Tapi di situasi pandemi ini dari pihak Esri juga memberikan kesempatan untuk versi trialnya juga. Ada yang versi untuk 21 hari dan ada juga versi yang dibagikan itu batasnya sampai bulan Agustus. Oke. Ini contoh dashboard yang ingin kita buat. Contohnya di Kota Manado. Ini contoh yang saya buat, tapi saya sudah hapus lagi karena ini yang akan dipakai bahan malam ini. Ini contoh di Papua, tapi saya belum update untuk tanggal ini. Screenshot yang lama, seharusnya yang saya update tadi malam. Belum saya update juga sekarang. Papua Barat juga. Dan ini contoh data yang kita gunakan, yaitu data yang sumber dari misalnya Kota Manado yang saya ambil itu dari COVID-19 Kota Manado. Jadi datanya data resmi. Jadi di situ atributnya ada ODP, ada PDP, ada sembuh, positif, sembuh, meninggal. Nah, jadi data tersebut nanti kita akan ekstraksi dalam bentuk zip atau dalam bentuk CSV, Excel. Kemudian data itu akan kita import dalam bentuk web layer. Nah, kemudian dari web layer ini kita akan membuat web map dan selanjutnya akan menggunakan tools ArcGIS Dashboard. Nah, dua metode datanya. Misalnya datanya tadi sudah saya jelaskan bahwa datanya bisa format dari CSV, bisa dari Excel juga, dan datanya juga bisa melalui ArcGIS Pro. Jadi dari ArcGIS Pro itu kita ekspor atau share map-nya itu untuk buat map-nya bisa langsung melalui ArcGIS Pro. Data existing yang pasti bersumber dari data COVID di tiap provinsi atau kabupaten. Dan ini contoh di sisi kiri ini untuk import data yang tadi saya jelaskan, yang format zip atau format CSV, Excel. Dan ini fitur hostnya ini, yang dari sinilah kita akan membuat web map-nya. Nah, setelah di web map, di sini ada toolbar, di mana di sini ada bisa munculkan legenda, tabel, style kartografi, filter,
dan analisis. Dan bisa juga kita kategori buat konfigurasi labelnya dengan pop-up. Ini contoh yang dashboard Sulawesi Utara. Ini contoh saja. Terus ketika kita ingin menyimpan web map-nya, dan ini untuk pembuatan ArcGIS dashboard-nya. Ini tampilan dari ArcGIS dashboard-nya. Dan saya minta aja langsung praktik ya. Oke. Ini tampilannya lihat nggak ya, yang ArcGIS Pro-nya ini? Belum keluar. Oh, belum ya? Masih PPT. Nah, ini baru coba iya. ditukar. Ini Om, ini contoh yang atribut yang saya buat. Di sini data yang saya ambil dari COVID dari Kota Manado, di mana data atribut yang saya gunakan yaitu tingkat kecamatan. Di Manado ada 11 kecamatan dengan rincian kasusnya itu ODP, PDP, positif, kemudian meninggal. Saya sudah tambahkan dalam atribut ini. Kemudian contohnya tadi yang dari ArcGIS Pro itu bagaimana caranya untuk share langsung. Bisa klik di share di sini di web map-nya. Tapi dengan cara manual langsung via ArcGIS online-nya, yaitu di sini. Nah, di sini. Pak, ini sudah lihat kan yang kontennya ini? ArcGIS Pro-nya. Di dalam ArcGIS online-nya. Halo? Belum. Oh, belum. Ini ya, Om ya? Oke. Jadi sebelum sebelum memiliki akun ArcGIS Pro ArcGIS lisensi ini, kita bisa lihat di sini ada versi trialnya. Jadi versi trialnya itu selama 21 hari. Dan dari Esri juga ada menampilkan untuk belajar dari ArcGIS organisasi. Jadi di sini batas lisensinya itu sampai tanggal 31 Agustus. Di sini Om bisa daftar saja langsung di sini. Ingin membuat dashboard COVID nanti. Nah, terus ini data yang saya ambil dari COVID-19 Manado.id. Terus saya langsung saja ArcGIS dashboard ini di sini dia tampilannya ini. Jadi kalau pakai ArcGIS online yang public itu di sininya nggak ada. Kalau yang lisensi ada fitur-fiturnya. Nah, jadi untuk cara pembuatannya atau import data COVID Kota Manado itu klik ditambahkan item, terus dari komputer. Nah, dari komputer ini saya ingin menggunakan data COVID-19 itu yang formatnya zip. Sabar dulu ya. Saya ekspor dulu ke zip. Sabar ya Om ya. Oke, saya memilih file. Saya import yang format zip. Kalau format RAR dalam bentuk RAR dia nggak kebaca. Terus di sini kita tekan judul misalnya.
harus ada tag-nya agar di pencariannya cepat. Itu. Terus tambahkan icon. Nah, seperti yang tadi saya jelaskan di presentasi bahwa data yang dari data SHP yang telah diekstraksi menjadi format zip, kemudian diimport di dalam contoh tadi, dan kemudian akan muncul langkah selanjutnya yaitu di web map layer. Jadi di web map layer ini kita akan buka, di web layer, di map viewer ini atau web layer ini kita akan setting simbologi atau mungkin labeling atau mungkin konfigurasi pop-up-nya. Di sini saya menggunakan data misalnya administrasi saja. Ya, terus label. Mungkin ada yang ingin bertanya? Om Putu, izin bertanya. Oh iya. Om, berarti Om udah pakai yang berbayar ini ya Om ya? Kebetulan begini, yang tadi saya bilang, jelaskan tadi bahwa ArcGIS-nya itu ada yang public. Yang public itu saya sering ikut Esri online, Massive Open Online Course. Jadi kebetulan pada saat hari GIS Day itu saya dapat gratis lisensi 1 tahun. Oh gitu Om. Ya, tapi kalau kemarin sih ada promo dari Esri itu kalau nggak salah 300.000 ya, 299 per tahun. Buat setahun tuh Om? Ya betul. Ya. Ada promo. Masih ada nggak Om promonya Om? Masih Om. Nanti di-share ya Om linknya. Iya. Bisa pakai kartu kredit atau pakai kartu Genius juga bisa. Oke. Ini nanti data ini dinikmati oleh siapa aja Om? Iya Om, yang penting datanya itu Om publish secara publishnya public. Jadi siapa gitu. saja. Oke, lanjut Atau dulu, mungkin Om bisa posting di web hosting tuh, mungkin yang ada website mungkin dari dinas yang Om bisa sematkan hasil karyanya Om di website itu juga bisa. Oke Om, lanjut dulu Om. Nanya Om. Ya Om Ilo. Butuh. Ya Om. Tadi kan pilihan upload datanya itu kan ada juga dari yang dari lokal komputer Om. Ya. Nah itu udah pernah coba yang pakai format GeoJSON nggak? Iya, GeoJSON juga bisa. Kalau GeoJSON itu bisa diedit nggak Om datanya? Di apa namanya, di konten ini, di konten ArcGIS Online-nya. Kalau GeoJSON saya belum pernah coba sih Om, tapi saya pernah bikin yang contoh Indonesia punya, saya ambil dari GitHub-nya BNPB. Saya ambil datanya aja di situ. Jadi di dashboard ArcGIS Online-nya saya ini dia update-nya otomatis. Ini contoh Indonesia. Dia otomatis. Jadi saya nggak perlu update lagi tiap hari. Oh gitu. Ya, jadi ini ada bedanya di sini. Kalau data saya lihat di BNPB,
2494, tapi kenapa ini 2492? Padahal datanya sumber dari mereka. Meskipun data konfirmasi dengan meninggal sama. Ringan mana Om? Yang dari GeoJSON atau yang di WinZip? Itu semua tergantung jaringan Om. Jadi kalau jaringannya internetnya bagus, benar. karena Sip. Thank you. Lanjut ya, Om. sama-sama. Ya. Nah, setelah itu saya ingin simpan data web mapnya ini. Kemudian judulnya apa? COVID. Mana tuh? Simpan. Kemudian setelah simpan, bagikan. Nah, dari bagikan inilah yang akan kita mengarah ke langsung untuk pembuatan dashboardnya. Nah, di sini seperti yang tadi siapa tadi tanya, Om Fajar, ini bisa bagikan secara publik. Nah, ini kliknya di sini. Hah? Iya. Terus buat aplikasi web. Juga. Di sini ada web dasar, tapi yang ingin saya buat dashboardnya. Selesai. Tapi Om, kalau buat data dashboard ini, berarti setiap harinya kita mesti upgrade manual. Jadi untuk update datanya itu di data konten di sini kita pilih yang fitur layer, karena fitur layer itu berisi atribut tabel dari data yang sudah diimport tadi. Jadi datanya itu di sini. Di data, nah sini data atributnya. Nah di sini misalnya saya ingin menambahkan jumlah kasus misalnya. Jadi saya bisa menambahkan kolom. Jadi misalnya nama kolomnya saya klik saja jumlah. Tambah kolom baru. Jadi di jumlah ini kita bisa menggunakan fitur dari kalkulator, yaitu pakai yang SQL. Kemudian yang ingin saya jumlahkan data ODP. PDP positif, sembuh, meninggal, dan hitung. Nah, dia secara otomatis menjumlahkan data dari ODP, PDP positif, sembuh, meninggal di Kota Manado. Nah, kemudian ini tidak perlu save karena dia otomatis. Nah, jadi di data sekarang saya lompat ke dashboardnya karena atributnya tadi saya sudah tampilkan untuk data tabelnya ini. Nah, kemudian di atribut di dashboard ini contoh ini fitur-fiturnya. Misalnya ini pengaturannya, kita mengatur temanya gelap atau terang, terus latar belakang dari dashboardnya. Terus di sini berisi panel-panel. Misalnya kita ingin menambahkan header, panel samping, peta. Nah, di sini juga tautannya, misalnya ingin kita bagikan ke media sosial. Nah, terus ini contoh kalau kita mengatur gelap dan terangnya itu
sini. Nah, gelap. Kemudian saya ingin menambahkan header atau misalnya ini sudah, terus subjudulnya, ini judulnya sudah otomatis ya, default ke judul dashboard. Kemudian subjudulnya mungkin saya menamakan data update tanggal 08 Jumat 2020. Nah, terus icon yang kita gunakan contoh icon misalnya selesai. Nah, ini header panelnya. Kemudian saya ingin menambahkan list atau daftar ini. List atau daftar ini contohnya seperti ini. Kita bisa mengetahui di kecamatan data kecamatan berdasarkan kasusnya. Jadi di sini saya pilih yang daftar. Kemudian layer yang saya pakai tadi. Agak larut nih. Harusnya ada tampilan di sini. Manado. Oh, sudah. Misalnya kecamatan. Nah, di sini query-nya itu saya pakai misalnya menggunakan kecamatan. Terus tabel data, terus daftar, datanya ODP, kecamatan, ODP, PDP, sembuh. Total kasus. Aduh, kenapa total kasus nggak masukin? Apa saja? Seperti ini. Sini kita bisa mengatur yang tebalnya yang mana. Terus ingin merubah warna misalnya. Entah itu nanti kecamatannya warnanya putih, terus ODP-nya misalnya hijau, PDP-nya kuning, sembuhnya warna putih misalnya. Oke, terus judulnya kasus per kecamatan. Sudah untuk daftar listnya. Kemudian saya save dulu. Kemudian saya menambahkan diagram rangkaian. Diagram rangkaian itu contohnya seperti ini. Di sisi kanan ini. Data, fitur,
kategori kolom, kecamatan. Kolom rangkaiannya misalnya saya ingin menampilkan data ODP-nya. Terus saya ingin menampilkan data PDP-nya, yaitu tinggal tambah saja. Terus PDP, jika ingin saya menambahkan data sembuh, saya langsung aja, mungkin positif duluan. Data sembuhnya, terus data presentasi meninggalnya. Nah, di sini urutannya itu saya ingin di mana, kecamatan mana yang positifnya paling tinggi. Nah, jadi dapat tahu kecamatan Mapangit, Malayang, Paldua. Nah, itu kecamatan yang memiliki data positif tertinggi di Kota Manado. Untuk diagramnya itu penempatan legenda bisa taruh di sisi kanan atau mungkin di bawah. Sisi kanan juga bisa, atau di bawah. Ini ukuran fontnya, warna teks dari fontnya, labelnya ini. Oke. Terus di sini kita bisa mengatur kategori warna, misalnya ODP, PDP positif berdasarkan warna. Jadi rangkaian sini misalnya ODP warnanya hijau, terus PDP oke kuning, positifnya merah, sembuhnya putih, meninggalnya. Oke, terus judul di atas. Nah, ini bilah gulir. Bilah gulir tuh jika kita ingin melihat secara detail ini fungsinya bilah gulir. Nah, kemudian sudah, judulnya sudah selesai. Nah, saya seret ke sisi kanan sini. Jadi data baris misalnya untuk baris lagi saya atur urutkannya menurut positif tertinggi. Nah, kemudian saya menambahkan diagram pie. Jadi persentase misalnya angka positif tertinggi di kecamatan apa. Kolom kategori misalnya saya ingin menampilkan positif. Kemudian data sepertinya lalu tuh. Oke. Kemudian ukuran fontnya ini bisa diatur, warna teksnya. Oke, kemudian klik selesai. Oke, di sini saya seret di bawah map. Selanjutnya saya ingin menampilkan persentase dari sembuh. Misalnya saya duplikasi saja. Kemudian saya geser. Nah, kemudian tinggal saya ganti datanya yang ditampilkan. Misalnya sembuh. Terus datanya sembuh.
Oke. Nah, saya ingin menambahkan persentase dari meninggal. Konfigurasi. Di sini meninggal. Nah, kemudian di peta ini saya ingin menampilkan legenda itu dengan cara di sisi kanan kiri atas ini, kemudian pilih konfigurasi, kemudian bilah skala batangan yang kita pilih garis legenda, terus pengalih peta dasar. Misalnya kita ingin mengganti peta dasarnya, misalnya yang mungkin dalam bentuk yang citra, atau mungkin yang buat topografi, atau mungkin yang malam gitu ya, background-nya. Klik selesai. Jadi di sini ada pilihan, misalnya legenda. Peta dasarnya jika kita ingin ganti. Kemudian saya ingin mendapatkan indikator, misalnya datanya seperti ini, entah mungkin data positif atau sebuah atau meninggal. Jadi dengan cara saya pilih yang indikator. Layarnya saya pakai data ini. Kemudian yang ingin saya tampilkan data positif misalnya. Positif, terus teksnya apa? Misalnya positif, warnanya merah, teks temanya juga merah. Kemudian kita bisa memilih logo. Misalnya logo yang saya pakai untuk positif, misalnya ini. Saya ubah warnanya lagi. Kemudian klik selesai. Ini bisa saya taruh di sisi kiri. Kemudian saya duplikasi saja supaya tinggal rubah datanya aja. Misalnya kalau yang tadi positif, ini saya ganti sembuh. Terus indikatornya di sini sembuh. Warnanya putih. Terus logonya saya ganti. Misalnya kalau sembuh, bagusnya apa ya? Nah, misalnya ini aja. Selesai. Saya ingin menambah data meninggal. Konfigurasi. Meninggal. Jika ingin menambah list, tulisan misalnya data dashboard ini sumbernya dari mana, bisa pilih yang teks kaya. Nah, teks kaya ini kita tulis misalnya sumber data. Nah, sini saya copy linknya. Selesai. Saya naruhnya di sini. Nah, jadi sumber datanya juga jelas. Kemudian saya ingin menambah tindakan peta. Tindakan peta itu contohnya ketika saya zoom di kecamatan Mapangat,
contohnya Mapanget, jadi datanya di sini otomatis akan berubah. Jadi akan memunculkan presentasi atau grafik atau listnya itu ya di data Kecamatan Mapanget. Jadi caranya juga sama, klik di sisi kiri atas ini, kemudian konfigurasi, kemudian pilih tindakan peta. Jadi tambahkan target ketika di filter, misalnya kita klik di Mapanget, misalnya saya tambahkan list rangkaian, punya sini saya tambahkan semua. Kemudian selesai. Jadi contohnya begini, ketika saya zoom di sini, Bunaken dengan dua administrasi kecamatan Bunaken Darat dengan Mapanget, jadi datanya otomatis akan muncul di listnya itu Mapanget dengan Bunaken saja. Terus dengan persentase baik dari segi yang data positifnya, sembuh atau meninggal, dengan data grafik, dengan data indikatornya. Ketika saya zoom-nya jauh, zoom out, nah dia kembali ke data secara keseluruhan. Baik Om, mungkin itu ada pertanyaan mungkin. Izin Akan mau Om, bertanya? Ya, Om Fajar. izin Om. Kalaulah langkah yang Om terangkan untuk membuat proyek ini misal 100 langkah. Sementara data COVID ini kan tiap hari berubah, update gitu ya. Atau mungkin tiap menit gitu kan, anggaplah tiap hari. Itu langkah dari 1 sampai 100 tuh diulang atau gimana Om? Apa bisa nggak cuma ngisi data angka sembuh per kecamatan, terus ODP, PDP, meninggal, otomatis berubah gitu Om. Jadi nggak usah setting lagi, bisa Om ya? Iya bisa. Jadi sini Om, tadi yang kontennya itu, tadi yang setelah kita tambahkan item dari file komputer, nah dia munculnya seperti ini, datanya begini, Gitu. fitur layer di host. Jadi saya buka dulu, ini fitur layer hostnya ini, yang ini kan, fitur layer hostnya ini, kemudian saya ini datanya, kalau mau ingin lihat datanya di sini, datanya di sini, kemudian di sini Om, misalnya hari ini tanggal 8, besok tanggal 9 ada perubahan, Om rubah saja di sini. Ketika Om rubah di sini, terus Om buka dashboardnya ini, dashboardnya itu yang ini, yang ini, dashboardnya ini, dia secara otomatis juga berubah Om. Oh gitu. Itu kayak yang tadi Om, mundur lagi Om tadi, yang dashboard sama itu tadi. Oh. Ke yang tadi kayak ini kayak email gini kan itu banyak tuh Om. Sorry yang tadi Om. Yang tadi Om. Nah ini kan banyak nih di bawahnya, itu data apa aja Om? Apa cukup 2 tadi yang fitur layer di host sama dashboard? Ini kan Om banyak nih. Kayak email gitu ya gitu. Ya. Jadi kalau contohnya web map-nya ini, dia contohnya yang tampilan ini Om, yang petanya ini. Misalnya kita ingin rubah simbologi dari administrasi, atau mungkin kita ingin merubah simbologinya tuh berdasarkan zonanya, misalnya ingin menampilkan mana yang positif, mana kecamatan yang positif, mana yang PDP, terus dashboardnya yang ini, yang data save filenya tadi, yang tadi saya import dalam bentuk format zip atau format CSV atau Excel, nah itu datanya di sini Om, dalam bentuk save file. Nah kemudian data tabel yang ingin misalnya kita rubah untuk harian, itu yang pilihan di fitur layer, di tampilan fitur layer. Ini dari itu yang HP juga. Dashboard kok banyak Om? Ada 1, 2, 3, 4, 5 dashboard tuh banyak gitu. Iya. Web map juga banyak tuh di bawah itu. Apa beda project atau gimana tuh Om? Beda project. Jadi gitu, ini contohnya Provinsi Papua Barat, terus ini Provinsi Papua. Terus pertanyaan selanjutnya izin, save filenya tuh dari mana Om? Apa bawaannya di ArcGIS desktop itu atau save file yang kita punya atau gimana Om? Save filenya itu dia di online Om, di ArcGIS online. Online. Ya. Jadi yang saya tampilkan tadi di ArcGIS Pro dengan ArcMap-nya itu hanya data atributnya saja, yang PDP, ODP tadi itu. Iya. Iya.
mungkin nggak Om ditampilkan foto juga? Mungkin kalau kasus COVID nggak foto ya. Misal kami misalnya di perkebunan ketika diklik ada gambar foto kebunnya gitu. Itu mungkin nggak Oh, Om? itu bisa. Itu nanti pakai di story map. Ada fitur lain di sini. Story map dia di sini bisa pakai pilihan yang experience builder atau mungkin di ArcGIS online-nya tapi yang ada nih story maps ini ada. Story maps ini kita bisa geotagging foto. Tapi fotonya itu bisa juga import langsung ke story maps-nya atau mungkin dari Flickr karena sematkan foto juga harus pakai link URL-nya. Oke Om, ini racun banget Om. Racun jadi pengen nyobain gitu lah, sesuatu yang menarik juga gitu. Kemudian ya paling kalau Om Putu berkenan mulai dari nol lah Om, dibikin tutorialnya gitu. Ya ini Om, ada saya sudah bikin, nanti saya kirim. Oh udah, siap. Ya. Siap. Monggo Om Bahrud, makasih kesempatannya. Oke, yang lain ada yang mau bertanya? Kelihatannya sudah jelas, tapi Halo. memang butuh usaha untuk mengerjakannya. Halo. Ya, siapa? Om Cecep? Ya, halo. Cecep. Mau bertanya Om. Ya Om. Ini Om, sebelumnya luar biasa sekali Om, mantap nih. Ini Om, kalau misalkan ini kan Om pakainya yang versi berbayar ya Om ya? Iya. Nah kalau misalkan kita mau nyoba pasti kan versi free-nya apa versi gratisnya gitu. Nah bisa nggak kalau versi yang gratisnya nyoba kayak Om tadi gitu? Ini Om, ada nih. Sampai di sana. Ini Om daftarnya di sini. Ini trialnya 21 hari. Oh jadi 21 hari itu kayak plugin kayak gitunya di open semua ya Om? Iya. Jadi data yang ingin Om buat fitur-fiturnya banyak. Jadi kalau Om pakai yang 21 hari, dia fiturnya banyak di sini Om. Tapi kalau Om pakai yang sifatnya hanya public itu juga bisa buat web map seperti ini. Dia hanya sebatas buat web map. Tapi kalau yang versi Pro, dia ada tampilan fitur-fitur. Nah, kalau macam Om ingin buat juga, Om bisa pakai yang ini. Yang 21 hari, Om daftar dengan email toh. Setelah itu, nanti Om login ke sini. Jadi arcgis.com. Nah, di sini kita akan login di S3. Nama pengguna yang Om daftar tadi, secara masuk. Nanti Om ada buat ArcGIS organisasi lagi ke dalam. Om mesti ada tambahan-tambahan misalnya nama lengkap, email, dan lain-lain. Oh dia sistemnya itu kayak kita kalau di website itu kita kayak sewa hosting gitu ya Om ya? Gitu Om. Tahunan gitu ya? Ya. Oh iya. Ya, Om. Siap, mantap Om, mantap. Terima kasih Om infonya Om. Sama-sama. Yang kemarin juga ada yang sempat sharing ya, Om siapa ya? Kampreto kalau nggak salah. Yang pakai Xtools Pro. Sebenarnya di ArcGIS juga kita bisa pakai, kalau yang versi berbayar ada ini, Survei 123. Jadi dia bisa geotagging GPS juga, foto. Jadi dia di Excel-nya secara otomatis. Jadi surveinya pakai HP aja. Ini mirip kayak ini ya, kayak QGIS Cloud ya. Halo, Prof. QGIS Cloud mirip nggak, Om? Kalau di QGIS yang QGIS 2 webnya kalau nggak salah ya, pluginnya untuk buat web ya, Prof ya. Iya, ada yang namanya QGIS Cloud kalau di QGIS itu. Oh. Mirip-mirip juga kayak gini. Nah ini cuman ini Om, coba cari kan tadi artinya kan gini. Ada yang memungkinkan si linknya itu bisa kita dapat nih. Jadi si data itu masuk ke dalam link tadi. Jadi kita nggak input manual.
bisa berubah-ubah yang oleh gitu. Saya lupa itu kuantasinya itu. Jadi misalnya ada perubahan, kayaknya di ini juga ada nih yang di apa namanya yang dashboard ini. Ya, datanya pakai link, jadi update. Iya. Iya, gitu. Karena dulu saya pernah saya lupa lagi dulu. Jadi memang misalnya gini, ada laporan misalnya terkait dengan masalah ini ya, masalah COVID gitu. Jadi si datanya itu masuk ke data centernya, data centernya. Nah, dari data center itu dikonversi ke dalam bentuk informasi spasial gitu ya. Nah ini tahun kemarin di Taiwan tuh pakai open source semua gitu. Jadi dia nggak pakai apa namanya, dia nggak pakai yang berbayar. Mulai dari mengambil data terus diolah dengan QGIS itu terus masuk ke yang ini ini kan namanya dashboard ya, gitu kan? Namanya dashboard. Untuk dashboard itu ya sebetulnya menampilkan ya kayak kita lah, kayak di mobil kan, ini kecepatan berapa, kemudian apa namanya, bensinnya udah berapa gitu kan, itu kan modelnya kayak gitu ya, gitu kan. Tapi sistem engine-nya itu yang memang harus dimodelkan. Ini kan kalau saya sih gini, ini kan menampilkan data kuantitatif yang sifatnya deskriptif, gitu ya. Nah, itu kan. Nah, di samping itu ini ada satu langkah lagi untuk yang sifatnya prediktif, Om. Gitu. Jadi si dashboard bisa dibikin untuk prediktif dengan beberapa parameter. Ini dengan beberapa parameter. Itu nanti larinya itu ke salah satunya di dalam ini terkait dengan social network analysis. Jadi SMA itu social network analysis basicnya model kayak begini. Cuman datanya nggak single. Jadi misalnya gini, Om Bahru ini bikin tag misalnya, X misalnya, ayo mapping Indonesia misalnya kan. Nah, model-model itu di Grab masuk, saya tahu Om Bahru ini ada di Bintaro yang pertama kali ngomong gitu, Om. Nah itu language-nya itu ada, Om, gitu ya. Tapi ini bagus juga sih untuk menampilkan data, cuman yang mungkin perlu Om butuh dieksplorasi lebih jauh ketika updating data, Om. Jadi misalnya yang dari data lapangan masuk ke dalam satu engine system. Nah, engine system itu langsung merubah data yang akan masuk ke dalam spasial itu. Nah, itu sebetulnya kalau dari ini kan kalau menurut saya ini bagus sekali untuk memberikan pemahaman tentang konstruksi daripada GIS dashboard, gitu kan, GIS dashboard. Nah, makanya di dalam sistem cloud yang dijalankan di dalam spasial itu kan udah sama gini nih, saya lagi ngamatin yang nggak berbayar di QGIS. Jadi QGIS udah mengembangkan, walaupun sederhana, ini beberapa misalnya untuk ambil data, dia pakai pakai aplikasi apa lupa itu namanya, itu yang feed apa tuh, feed. Nah, itu kemudian dia masuk ke ini ya, masuk ke dalam sistem storage, olah. Nah, cuman dari situ masuk lagi ke dashboard. Dashboardnya dia pakai namanya itu QGIS Cloud. Yang saya pahami ini. Nah, ini yang QGIS Cloud. Ada satu sebetulnya yang perlu kita pelajari tentang GIS Cloud Computing. Ini yang saya masih
masih ngebanding-banding nih, close apa namanya, artinya kan gini, ya kayak kita pakai GIS desktop gitu ya, ngolah seperti sekarang gini, ya. Nah ini kemarin saya telusuri di QGIS juga belum memainkan model-model kayak desktop sih, dia hanya lebih banyak sepertinya ke showing daripada data, menampilkan data. Gitu. Tapi yang penting sih komputer ini bagus sekali dalam memberikan konstruksi pemikiran bagaimana data yang kita olah ini masuk ke dalam dashboard, yang mana dashboard itu bisa dibaca di dalam bentuk apapun. Jadi maksudnya kalau kita ingin data tadi misalnya perkembangan COVID, yang penting ada URL-nya, yang penting ada internet, dan kita bisa lihat perkembangan nih seperti itu. Nah itu. Dan itu, yang itu, saya dulu pernah main sampai 2014 itu di masalah big data, gitu kan? Saya pernah main masalah big data. Nah, jadi di situ itu udah mulai dibikin rumus-rumus, gitu ya. Karena di dalam masalah big data ini, contoh gini misalnya, saya punya produk ini mau ditawarin di mana. Nah, itu dengan sistem big data dan digabungkan dengan spatial dashboard ini, kita bisa menentukan, oh produk saya ini harus harus dijual dulu di awalnya di Bali misalnya. Karena preferensi orang Bali ini misalnya begini. Atau mungkin yang sudah Bali ternyata bukan di Jakarta, tapi di Medan. Nah itu Om. Jadi ada yang disebut dengan statistical analysis, gitu kan. Jadi ada collecting, kemudian membahas dashboard yang sifatnya deskriptif. Nah, ada juga yang satu lagi Om, yang dashboardnya itu sifatnya adalah prediktif, gitu. Nah ini yang open source, saya sebetulnya lagi belajar sama teman-teman di Taiwan, gitu ya. Karena di Taiwan itu di CDC, Center for Disease, kalau kita itu kayak apa ya? Kayak Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit Menular gitu loh. Itu dia bagus sekali si dashboardnya itu, Om. Semua penyakit menular itu ditempelin di dalam sebuah war room, ya, war room gitu ya. Nah di dalam war room ini data-datanya kayak begini, misalnya DB dari daerah berapa naik dan sebagainya, itu sudah dikembangkan ke dalam model statistik sebetulnya. Jadi kuncinya di samping misalnya, jadi kalau misalnya kita klik si tombolnya itu, oh ini data yang kena penyakit demam berdarah, gitu kan? Nah prediksinya demam berdarah di wilayah tersebut akan naik ketika ada data lain yang masuk, misalnya suhu, misalnya perubahan parameter cuaca lain, kelembaban, misalnya dan sebagainya, ya, yang memungkinkan terjadinya demam berdarah itu, Om. Nah itu, ini tugas teman-teman komputer dan teman-teman tuh untuk melakukan prediksi yang basisnya itu adalah statistical sama modeling, Om, gitu kan. Nah itu ketemu, masukin lagi ke dashboard. Nah itu ada yang deskriptif sama prediktif, Om, gitu. Ya, good job nih, bagus sekali. Ya. Terima kasih, Bro. Oke, ada yang lain? Om Zul barangkali mau komen, Om Zul. Om Zul lagi asik tuh jawab murid baru. Murid banyak. Jadi seru-serunya. Ini menarik. Gini, yang paling penting gini kira-kira. Ini kan case-nya kebetulan COVID lagi rame kan. Tapi gini, yang perlu kita pikirkan dan Adik Putu pikirkan gini, ini kan
informasinya sudah sangat infografis gitu ya. Infografisnya oke nih. Nah, tapi yang harus kita pikirkan bagaimana kita membantu pengambil kebijakan infografis ini itu bisa keluar sebagai suatu kebijakan gitu. Jadi dia sudah memenuhi standar alat perencana ini kan, gitu kan. Ibarat pisau itu sudah memenuhi standar untuk pakai motong ikan. Tapi bagaimana mereka menggunakannya untuk motong ikan itu hal yang perlu kita pikirkan lagi. Karena tipikal kayak gini, saya lihat kayak di studio Petang Manado ya, Putu ya. Ya. Ini ada juga yang bikin kayak gini, tapi ternyata barang bagus ini cuma jadi pajangan saja, tidak sampai mengintervensi kebijakan gitu. Nah itu hal lain yang perlu kita pikirkan. Kan ini powerful kan, dari sisi view, dari sisi infografisnya sudah nggak ada yang ngalahin kan. Tapi mengedukasi orang-orang non-spasial untuk menggunakan ini untuk pengambilan keputusan itu hal lain yang menurut saya harus kita pikirkan ke depan. Kalau saya sih itu komentarnya Om Baharun, sudah powerful, tapi kita harus bisa menggiring ke pengambilan keputusan. Ya, betul Om. Ini PR Thank kita you, Om. bersama. Ya, Om. Saya nambahin dulu. Ya, Om Hikmat. Saya nambahin. Halo. Saya nambahin. Dulu Ya. Saya itu adalah pernah ada kerjasama sama statistical analysis system. SAS, mungkin kenal ya. Ada SAS, IBM, macam-macam tuh yang pemain big data. Saya pernah dapat certified dari dia untuk mengembangkan analisis. Jadi waktu itu modelnya begini, misal lihat presentasinya Om Putu, jadi lihat kira-kira 7 tahun yang lalu Om. Jadi waktu itu saya lagi senang-senang mainin big data. Nah, waktu itu gini Om, jadi yang si data-data ini kan mungkin ini data yang terkait dengan COVID Om. Jadi waktu itu modelnya itu gini Om, jadi disiapin sebuah server yang mungkin superkomputer lah ya, server yang mendukung untuk memberikan dashboard ini, mendukung dashboard ini. Jadi misalnya gini, contoh misalnya data penduduk. Contoh misalnya kalau kita mau menganalisis lahan, ada beberapa data misalnya. Data lahan, ada data kelerengnya, yang ada data suhu dan lain sebagainya, sehingga memungkinkan misalnya evaluasi lahan itu dilakukan. Itu waktu itu gini Om, yang sistemnya dari provider itu, ya, di Amerika itu, dia tarik tuh Om datanya, tarik. Ketika data tarik, di situ masuk ke dalam statistical engine. Nah, statistical engine ini yang menghitung. Ya, kalau misalnya dengan data ini, ternyata bahan ini adalah sesuai. Itu waktu itu. Kan? Nah, termasuk juga, jadi misalnya itu dulu, saya lupa nama programnya itu. Karena dulu saya sempat mendapatkan sertifikasi pelatihan masalah itu. Jadi beberapa data itu udah mulai ditarik, tarik data satu. Kemudian si komputer itu bikin pilihan untuk membuat model. Apakah itu misalnya modelnya linear, kemudian non-linear, pangkat berapa itu udah ada di situ. Itu yang yang mainkan di situ. Nah, karena misalnya gini, dari misalnya COVID nih, ya kan COVID itu ada informasi spasial, tapi ada informasi yang lain, maksudnya ada informasi spasial yang lain yang bisa masuk ke situ. Tadi kan ada dijelasin, ya, ada misalnya administrasi, ada yang lain, gitu kan. Nah,
Jadi ada nanti mungkin Om lah bisa menanyakan kembali ke Estri. Modelnya kalau dibikin formulasi statistik untuk prediktif ini pakai apa? Oh iya. Tanya aja nanti di forum itu, gitu kan? Iya, Prof. Nah, jadi artinya ini kan baru data deskriptif jauh, ya kan? Nah, kalau beberapa data dibikin misalnya persamaan, maksud saya itu, ini kan prediktif, gitu loh. Nah, itu pakai engine sistem apa nih untuk di apa namanya di aktif ini. Nah, sehingga kalau misalnya dashboardnya sudah bisa memainkan formula-formula untuk prediktif, itu juga bisa langsung masuk ke DSS, Decision Support System, masih spasial. Nah, permasalahannya ini adalah kerja tim. Jadi contohlah misalnya kita di EMC ini, ya kan? Jadi di situ ada yang melakukan planning perencanaan. Yang kedua, dia ada yang mengakuisisi. Hasil akuisisi ini masuk ke dalam orang yang melakukan processing. Processing ini belum selesai. Lanjut ke dalam, masuk ke dalam data analis. Nah, data analis masuk, lari ke masalah dashboard ini, Om. Gitu kan? Nah, jadi ini kalau misalnya teman-teman, jadi ginilah menurut saya. Coba balik lagi nih, teman-teman ini, ke apa namanya, ke keahlian masing-masing. Saya banyak lihat ada teman-teman yang di informatika, yang di komputer, yang lain sebagainya, yang gabung di sini, ini dia bisa mecahin. Termasuk kalau ada rekan-rekan yang punya basis di statistik. Gitu. Secara apa namanya? Secara proses saya pernah paham masalah hubungannya antara big data, GIS sama ini apa namanya? Menampilkan dashboard ini, gitu kan? Dan itu kalau nggak salah dipakai di berbagai instansi strategis dan juga apa namanya perusahaan-perusahaan besar, Om. Misalnya ini nih misalnya stok barang, dia mau bikin barang misalnya, kan dia tinggal klik aja. Saya kira itu Om. Jadi tolong di ini apa namanya saya masukkan saya di situ ya. Yeah. Dari deskriptif masuk ke dalam analisis statistik Om. Untuk memberikan outputnya itu diprediktif sebetulnya. Jadi misalnya kayak COVID sekarang dengan beberapa faktor macam-macam, entah itu misalnya penerbangan, entah itu kontak orang atau lain sebagainya, kita sudah bisa memprediktif. Oh ternyata si COVID ini akan turun, akan naik, atau gimana gitu ya. Karena yang saya tahu, ini yang namanya, jadi bisa diturunin dari ini Om, dari rumus-rumus yang dibikin, apa namanya, yang dibikin oleh orang-orang statistik, kayak misalnya kayak COVID nih. Oh ternyata dia akan mempengaruhi terhadap ekonomi. Dia punya parameter di situ. Cuma dieksplor nih, ya kan? Parameternya apa nih? Bisa dispasialkan nggak? Nah itu maksud saya. Kalau saya yakin, apapun artinya kan gini nih, yang namanya overlay sebetulnya intinya adalah kita memberikan tambahan informasi. Jadi kalau tadi misalnya ini informasinya adalah desa, di dalam desa itu ada berbagai macam informasi. Itu yang disebut overlay. Overlay itu adalah menambahkan informasi terhadap informasi yang sebelumnya. Gitu. Jadi overlay itu tidak hanya intersect, kalau jadi lihat di apa namanya di ArcGIS, gitu kan. Cuman kita kan selalu mengidentikan yang namanya overlay itu adalah intersect. Itu. Makanya kalau perhitungan antara yang awal dengan akhir seringkali ketemu perbedaan luas. Gitu. Makanya Om Jul kan wanti-wanti uji topologi gitu loh. Ya. Jadi itu aja Om, dari menurut saya sih ini Git, bagus sekali untuk menginspirasi bahwa sesungguhnya
pembelajaran tentang masalah JIS ini masih panjang. Iya. Jangan merasa Edson udah selesai hidup di dunia. Enggak, ini masih panjang ini ceritanya. Terima kasih, Om. Kasih, Prof. Ya, diskusi yang menarik, semakin malam semakin hangat, tapi ini di PIT sudah melewati hari. Satu pertanyaan lagi barangkali sebelum saya rasanya harus tutup diskusi ini. Satu pertanyaan Om, mohon izin. Ya, silakan Om Tony. Pertanyaan Om. Baik, terima kasih banyak Om Barun, Ya. Prof, kemudian Om Zul. Om Putu, ini benar-benar membuat saya makin penasaran ini. Racunnya benar-benar ampuh malam ini nih. Saya berencana memang kalau dikasih ilmu ini, sekarang kebetulan malam ini ya, alhamdulillah udah dapat ilmunya, racunnya udah mantap sekali. Mungkin besok saya akan langsung ketemu lagi dengan Pak Kepala Desa. Ini kan bisa kita kembangkan lebih jauh lagi. Dan seperti yang saya tanyakan tadi, apakah untuk data-data yang udah kita input itu sudah ada backup-nya di cloud-nya supaya nanti ketika misalkan per tahun data cloud itu bisa kita rekap setiap tahunnya atau mungkin setiap bulannya. Baik, itu aja mungkin yang saya tanyakan Om Putu. Terima kasih racunnya, pokoknya mantap. Kalau untuk misalnya kita dapat di rekapannya mungkin nanti tiap minggu atau tiap bulan atau tiap tahun, nah itu saya belum coba sih Om. Cuma kalau untuk rubah datanya saya cuma di sini, tapi saya belum tahu datanya ini bisa disimpan per hari misalnya kalau ada perubahan dan itu bisa disimpan di cloud. Mungkin bisa, tapi mungkin saya belum ekspor mungkin. Tunggu ya. Di sini juga bisa ekspor datanya, misalnya untuk tiap hari. Oke. Mantap. Kayaknya bisa ini. Bisa format Excel, SHP, GeoJSON. Sama kayak di BNPB, di situ coba saya buka dulu ya. BNPB COVID-19. Nah ini GIS hub-nya ini. Penyedia data. Portal GIS-nya. Di sini saya bisa milih data. Kemudian sini saya bisa dapat data statistik harian per provinsi. Sini ini statistik perkembangan, statistik harian per kasus, terus jumlah rumah sakit. Nah, di sini yang saya bikin contoh dashboard Indonesia, saya ambilnya dari sini. Jadi dia update otomatis, jadi saya nggak perlu rubah-rubah lagi. Kalau yang contoh Kota Manado, ya saya harus rubah manual. Ini contoh satu sisi yang menarik nih Om Putu ya, bahwa satu sisi produk adalah sebuah hal yang menarik, tapi prosesnya ini satu hal yang menarik juga Om. Artinya gini, yang dibuat ini kan produknya, artinya dashboard itu adalah suatu produk tampilan. Tapi prosesnya tadi seperti saya lihat, BNPB sudah menggunakan kecerdasan spasial ini, dia sudah ada gugus tugas ARGIS. Nah ini yang bisa kita sampaikan ke mendorong buat kebijakan bahwa BNPB dalam menghadapi kasus COVID ini sudah memetakan bukan hanya datanya, tapi memetakan secara keruangan, spasial. Ini bisa dibawa ke para pembuat kebijakan yang benar Om, mantap. Karena ini bisa nge-link gitu secara langsung. Kita bisa sajikan bahwa BNPB dengan kualitas sebesar itu, mereka sudah memikirkan jauh ke depan, dan itu bisa jadi contoh. Om Putu mungkin bisa buat satu slideshow sedikit tentang bagaimana
hubungan antara dashboard ini dengan masing-masing sourcing ya Om. Jadi itu bisa memperlihatkan bahwa ini kan bolak-balik. Kalau kita Om Putu ini kan mengambil data dari si pembuat kebijakan, tapi kita juga bisa membalikkan dalam contohnya kasusnya Om Tony. Om Tony bisa menyajikannya kembali bahwa kita bisa memberi si pembuat kebijakan ini data yang buat mereka akan membuat mereka punya pemahaman dan menganalisanya dan memutuskan lebih cermat lagi. Gitu. Ini Om, yang contoh saya ambil dari BNPB. Jadi di sini saya pilih yang membuat web map. Coba ya, saya coba bikin contoh aja. Setelah ini satu pertanyaan terakhir ya, Tri Om Budi ya. Nah, sudah hampir jam 1 ini di Papua. Iya. Makin larut, makin enak, makin bagus racunnya. Sampai sahur kah? Mungkin ada pertanyaan lagi, Bang? Itu bikin season khusus nih untuk web untuk artis dashboard ini. Kayaknya masih banyak yang penasaran ya kan? Masih banyak yang penasaran gitu kan? Tetapin aja nanti waktunya kapan yang ini agak cukup lama nih kan? Jadi nanti artinya Om Putu nyiapin sharing datanya dan lain sebagainya. Nanti semua mengikuti step by step gitu ya, step by step bagaimana masing-masing ini bisa dijalani gitu. Ini menarik sekali ya sebetulnya. Karena intinya ini kan ya peta bisa untuk internal kita, tapi ketika dia sudah masuk gini, siapapun orang publik itu tahu gitu. Ya. Pengembangan racunnya Om Putu ini bisa menjadi sangat luas ini. Benar, Prof. Iya. Kan datanya kan gini. Kalau saya sih melihatnya kan gini. Ini kan kita ini sekarang udah boleh tadi saya katakan udah ngerti, udah paham bagaimana kita menganalisis informasi yang kita miliki spasial. Nah, yang jadi permasalahannya, ya kan, kita ini masuk ke dalam era cloud, ya kan. Jadi bukan cuma bisa hasil kerjaan kita simpan di laptop dan di print out, nggak gitu. Sistem cloud itu memungkinkan dan mengharuskan communication sistemnya ini kayak model Om Putu ini, ya nggak? Nah itu. Tinggal kalau misalnya udah gini ya udah, ini udah ditawar mahal sama orang-orang programmer perusahaan atau pemerintah untuk urus dashboardnya itu, karena ini menjadi hal yang penting, gitu kan? Baik dari perusahaan, di instansi pemerintah, gitu kan? Kayak sekarang misalnya di kebencanaan, ya kan? Ini kan adanya kebencanaan nih. Gitu kan, bapak nih orang gini gitu ya kan. Wah ini bagus sekali ya, silakan aja deh nanti kesepakatan daripada kelas apakah ini mau di review kembali, tapi catatan deh semuanya bisa ngikutin gitu Om. Ya, atau jadi workshop ya. Nggak ada campur dengan beban presentasi gitu kan. Benar Prof, benar. Saya malah kepikirannya ini, Prof. Artinya kan kita ada rencana, saya buka aja lah untuk kelas angkatan 1, kita akan menghitung potensi karbon print ya. Nah itu kalau digabungkan dalam sebagai case yang kita olah untuk ditampilkan pakai desktop ini, waduh. Bisa. Itu kita bisa lihat langsung manfaat. Bisa.
Itu bisa sekali Om, karena masalahnya sesuatu yang bisnisnya kan di SHP tadi, di SHP sama DBF-nya, database file-nya kan. Kalau kita ketemu database file-nya udah bisa kemana-mana. Entah itu misalnya kita bisa mulai dalam bentuk yang sederhana, dalam bentuk Excel, atau misalnya ini gitu. Di dashboard kan. Nah memang salah satu hal yang sangat menarik itu ya di dashboard ini. Gitu kan. Nah ini kalau misalnya kita bisa memahami dan merunning, ya, merunning daripada dashboard ini luar biasa, gitu kan? Luar biasa benar gitu. Jadi artinya kita speed up menyebarkan informasi sebaran informasinya tidak begitu lambat. Ini kan tinggal misalnya naikin di link webnya sesuai dengan tadi aturan-aturannya. Nah, tinggal kasihin aja alamat URL-nya. Selesai kita. Gitu. Gitu. Jadi integrasi. Nah, ini malah saya dengan melihat ini jadi punya ide begini misalnya kan. Masing-masing kita kan 200 lebih nih. Hampir 50% tersebar di seluruh Indonesia. Ini masing-masing itu dikonsolidasi datanya. Gitu kan? Iya, iya. Ini masuk ini, udah kayak Google kita, ya kayak Google itu, tapi basisnya di drone, ya kan, mantap tuh. Betul, Prof. Jadi PR kita nanti. Ya. Oke, pertanyaan terakhir ini tadi siapa? Om Budi. Om Budi, jadi tanya. Iya Om. Ya, silakan penutup nih Om. Ya tadi sepertinya udah dijawab tadi yang untuk update-nya kalau misalnya terjadi ada perubahan, datanya bisa menyesuaikan atau gimana, tapi udah dijawab. Saya kira ini bagus sekali untuk bisa dipakai nanti untuk di perencanaan pembangunan di daerah, untuk evaluasi program dari di tingkat daerah. Ini bisa dipakai juga ini supaya bisa tergambar gitu sebaran-sebarannya. Mungkin itu Om, makasih. Ya. Terima kasih banyak. Sudah larut malam, ini baru hari ini nih rasanya nggak kerasa udah ganti hari. Menarik Om. Luar biasa. Terima kasih banyak nih Om Putu, juga presenter hari ini juga luar biasa. Ini yang kita maksudkan bahwa kita selalu menemukan sesuatu yang baru, sesuatu yang beri kita semangat lagi, bahwa kita bisa melakukan apapun juga, mau sedikit mau banyak, tapi untuk merubah Indonesia ke arah yang lebih baik. Om Hikmat, terima kasih banyak kehadirannya. Baik. Om Jul juga sudah hadir, kawan-kawan yang sudah hadir. Terima kasih banyak. Saya harus sudahi, sampai jumpa di lain kesempatan. Tolong dinyalakan Om video sama audionya. Mantap pokoknya malam ini. Mantap malam ini Om. Mantul. Ini grup Kalong aktif nih, grup Kalong. Jangan tidur lagi Om. Para Max-nya lebih banyak Om. Fajar ya. Luar biasa. Terima kasih ya. Oke, saya selesaikan. Mantap Om.